Inilah cara-cara kotor KDM untuk membungkam rakyat yang kritis kepadanya. Pertama adalah dengan melabeli buzzer, seperti yang terjadi di video ini. Nggak influencer, nggak tahu budget. Ya. Jadi kalau memang benar kita buzzer, ya mana uangnya? Kita juga mau. Inilah yang membuat anak-anak muda yang memiliki intelektual baik, yang memiliki nalar kritis, yang cinta pada negerinya, malas untuk bicara politik. Kenapa? Karena dilabeli buzzer. Dan label ini sangat tidak nyaman dan merendahkan sekali. Ya, dan itu yang dilakukan KDM untuk membungkam orang-orang yang kritis kepadanya, dilabeli buzzer gitu. Kedua, dia tanya KTP-nya mana, seperti yang terjadi di video ini. Mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat. Ya, padahal asal Kang Deddy tahu ya, mau dia orang Jakarta, orang Papua, orang Palembang, KTP-nya sama Kang Deddy. Kita ini NKRI, kita ini bayar pajak. Dan itu menunjukkan bahwa Anda tidak matang dalam berdemokrasi. Dalam demokrasi, kritik itu penting sebagai penyeimbang, sebagai alat kontrol, karena kekuasaan itu harus dijaga, harus dirawat, dan dirawatnya dengan apa? Dengan kritik. Jadi kritik itu dalam demokrasi itu seperti obat, ya harus Anda terima, mau dari manapun datangnya. Kalau itu baik, terima. Kalau itu tidak benar, Anda jawab. Bukan kemudian Anda bungkam dengan cara, kamu orang mana? Kemudian yang terakhir ini yang baru saja terjadi kepada diri saya, tanpa ada penjelasan yang konkret, dia melabeli orang yang kritik itu sebagai penyebar hoax. Dasar hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Dan itu adalah cara-cara KDM untuk melemahkan mental orang-orang yang mengkritiknya itu. Tiba-tiba aja dia menyebutkan, saya menyebarkan hoax, tanpa ada penjelasan di mana saya menyebarkan hoax itu. Bahkan kalau Anda lihat 2 atau 3 video terakhir saya itu isinya fansnya KDM semua itu. Mereka pun tidak bisa menjelaskan di mana saya menyebarkan hoax. Dan pertanyaannya, apakah dengan cara-cara kotor seperti itu kita akan berhenti untuk mengkritik? Ya jawabannya tidak. Kita akan terus melakukan kritik kepada siapapun. Ya, pejabat publik yang membuat kebijakan yang aneh-aneh, kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kebijakan yang melanggar konstitusi, kita akan terus kritik, ya. Dan itu tidak akan pernah melemahkan kita, ya, karena kita cinta kepada negeri. Halo Bang Eko Widodo, salam kenal dari buzzer organiknya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kita nih lagi liburan nih Bang Widodo. Udah bisa liburan belum? Pas beres kompetisi pilkada ataupun pilpres, Bang Widodo? Ya iya, lu itu nggak bisa liburan. Karena lu itu mendukung orang mengharapkan imbalan. Dan ketika kita mendapatkan imbalan, berarti harus ada yang dikerjakan. Dan kerjaan lu itu tugasnya nyinyirin orang, fitnah orang, ya. Jadi kali-kalilah liburan supaya otak kita itu tidak mumet, otak kita itu fresh, supaya bisa menyusun rencana lebih baik lagi. Bukannya nyinyirin orang. Ketika lu semakin nyinyirin orang atau menjelekkan lawan politik lu, itu semakin susah lu mendapatkan atensi suara dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Oke Bang Eko, jangan lupa liburan. Eko, Pak Eko, kenapa Anda baper? Kenapa Anda baper? Kamu nanya. Kamu merasa tersinggung dengan statementnya Kang Deddy Mulyadi. Harusnya kalau Anda merasa pintar, cerdas, kritis, sebelum Anda mengkritik sesuatu, Anda harus bisa membedakan mana kritik atau mana kebijakan yang harus wajib dikritik karena kebijakannya salah, kebijakannya tidak pro rakyat, merugikan masyarakat luas, dan mana kebijakan yang pro rakyat, yang didukung oleh mayoritas masyarakatnya, dan itu tidak harus dikritik. Ini mah masyarakat mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, mayoritas masyarakat mendukung, setuju. Kenapa Anda mengkritik? Terlebih lagi Anda bukan orang Jawa Barat. Fungsinya buat Anda apa? Ya, cukuplah yang mengkritik kebijakan yang baik, yang hebat dari KDM itu, cukuplah para elit. Ya, para elit, karena mereka mempunyai kepentingan. Mungkin lahan basah mereka hilang setelah kebijakan Kang Deddy diberlakukan. Akhirnya mereka kepanasan, gerah mengkritik, memprotes. Tapi ketika ada masyarakat yang mengaku netizen, warga mengkritik kebijakan yang sama, maka harus dipertanyakan, apakah ini disuruh oleh para elit, para tokoh yang lahan basahnya sudah tertutup, atau bagaimana? Kok ini warga perhatian sekali dengan dana hibah, sedangkan Kang Deddy Mulyadi sudah memberitahu kalau dana hibah selama ini begini, terlalu ugal-ugalan. Dananya sudah keluar, uangnya sudah keluar, tetapi yayasannya, pesantrennya, atau lembaganya fiktif, tidak ada. Bangunannya sih ada.
Tapi santrinya tidak ada, tapi dana yang masuk ke pesantren tersebut, ke lembaga tersebut fantastis. Itu kan wajib hukumnya dievaluasi. Keluarlah kebijakan mengevaluasi. Terus ada yang mengkritik. Kalau mengkritiknya para elit, tokoh-tokoh yang terkait dengan dana hibah, wajar. Mungkin sekali lagi mereka kepanasan, biasanya cair, biasanya basah, sekarang menjadi kering. Tetapi kalau masyarakat, Luar biasa sekali ya. Setelah saya menonton video tadi, saya merasa sangat kesal ya teman-teman. Dan saya yakin juga teman-teman saya yang di luar sana, khususnya masyarakat Jawa Barat, pasti akan kesal ketika menonton video dari Pak Eko tersebut ya teman-teman. Di mana video ini, di video tersebut ya teman-teman, Pak Eko ini mengkritik habis-habisan tentang dan sepertinya beliau ini tidak suka ya dengan kebijakan-kebijakan yang Kang Deddy Mulyadi terapkan ya teman-teman. Saya juga sangat setuju ya dengan beberapa komentar tadi dari teman-teman masyarakat Jawa Barat, di mana di video tersebut mereka sangat mendukung penuh dan mereka sangat membela ya sosok Gubernur Jawa Barat ini ya. Dan untuk Pak Eko, segeralah bertobat ya Pak, karena untuk apa Bapak mengkritik orang tanpa mengetahui yang sebenarnya ya. Semoga kedepannya Bapak berubah dan tidak terus-menerus mengkritik orang ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Hormat kakak.